eh, ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi bahan perenungan. Sudah lama saya pikirkan ini, dan memang dulu ingin saya usulkan gitu semenjak di pondok pesantren. Tapi karena saya tidak punya wewenang dan saya pada saat itu masih santri biasa, jadi saya tidak berani untuk mengusulkan dan merubah kebiasaan serta aturan yang ada pada saat itu. Tapi ketika saya sudah punya wewenang sendiri, ya saya di sini ada santri yang belajar dengan saya, maka unek-unek saya yang menjadi pemikiran saya sejak dulu itu saya bisa terapkan sendiri. Apa itu? Yaitu masalah takzir atau hukuman yang ada di pondok pesantren. Ya, saya dulu belajar ya belasan tahun di pondok pesantren, belajar dari berbagai lembaga ya yang saya dulu belajar di sana. Ya, melihat ada beberapa hukuman takzir yang menurut saya sendiri dan juga ini sudah saya sampaikan ke orang tua dan disetujui, itu tidak perlu diberlakukan di pondok pesantren. Tapi ini tidak mau menyalahkan pondok pesantren yang menerapkan ya. Itu hak masing-masing. Bagi saya tidak menerapkan itu hak saya. Bagi pemangku tanggung jawab pondok pesantren lain yang ingin masih menjaga dan melanjutkan aturan itu, silahkan. Saya tidak punya hak untuk menghalang-halangi dan tidak punya hak untuk protes. Tapi perlu saya sampaikan di sini kepada sampean semua, dan itu nanti menjadi bahan pelajaran sampean pada akhirnya nanti ketika pulang di masyarakat. Satu, saya tidak setuju dengan cara hukuman yang sifatnya itu mempermalukan santri yang salah. Mempermalukan santri yang salah atau bermasalah. Contohnya, hukuman botak licin. Digundul. Ya, biasanya digundul itu kalau pacaran, berkelahi atau kabur dari pondok. Kabur itu bukan loncat pagar ya, tidak melulu kabur itu diartikan loncat pagar. Kabur gitu, ndak izin, ndak beli surat, itu kabur. Atau nonton apa di rumah tetangga gitu dan lain sebagainya. Hukuman botak licin itu bagi saya sendiri adalah sesuatu yang ya selain tidak efektif juga mempermalukan, menjadi simbolnya. Ya, orang botak simbolnya orang baik lah. Kan enggak. Ya, jadi simbol ya tidak baik gitu loh. Orang itu akan mengecap ini mesti anak nakal, ini mesti santri nakal. Buktinya itu dihukum botak. Satu, si santri malu, yang kedua orang tuanya malu luar biasa. Nah, bahkan jangankan sampai ada hukuman botak licin, kalau ada santri yang ganggu itu, dek lah kena, mune gundul, kepalanya dibotakin, tak sitap sama saya. Ya. Kenapa? Saya tidak suka kalau ada santri itu kepalanya botak, itu saya tidak suka. Kenapa? Kayak orang berandalan. Dan coba tanya teman-teman yang barangkali pernah kena hukuman dibotakin itu, apakah dia jera? Kebanyakan yang saya temui bukan malah jera, tambah parah, pas tambah taron-karon gitu. Ya. Selain tidak efektif juga tidak ini. Jadi semacam apa ya, ikon kenakalan gitu loh. Tidak suka saya. Jadi selain hukuman, kalau ada santri yang dibotak kepalanya itu saya marah. Pernah kan dulu itu santri putra, ada 2 orang yang kepalanya dibotak licin. Saya bilang kalau dibotak lagi ini peringatan terakhir, saya hukum itu. Kalau di pondok lain kalau salah dibotakin kan itu. Kalau botak dihukum. Itu saya tidak suka karena itu mempermalukan. Yang kedua, hukuman model jemur. Kalau di pondok itu namanya dijemur. Padahal tidak dijemur, ditaruh di panas hari terik jam 12 siang gitu kan. Bukan, tapi ditaruh di depan pondok putra atau di jalan raya. Kemudian dia ditulisi apa itu, habis nyuri timun atau apa, habis ngapain gitu kan, tidak sholat atau apa. Itu saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena sistemnya masih mempermalukan.
Dan itu tidak bikin, selain tidak efektif, tidak bikin jera, juga malah itu akan mempermalukan dirinya dan mempermalukan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Dan ini bertentangan dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat itu ditegakkan, salah satunya kan harus menjaga kehormatan. Selain menjaga harta, menjaga nyawa, ya kan, menjaga kehormatan, ya, menjaga keturunan dan menjaga akal. Ada 5 maqasidus syariah: hifdzud din, hifdzul aqal, hifdzul mal, hifdzun nasal, sama hifdzul ird. Hifdzul ird itu namanya kehormatan, ya, kehormatan. Jadi saya tidak setuju dan saya tidak terapkan di sini. Ya, saya tidak diterapkan di sini hukuman-hukuman yang model-model yang demikian itu, ya kan. Disuruh dijemur, kemudian suruh angkat kaki satu, kemudian kadang disiram dengan air comberan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada lagi ya yang mempermalukan itu, yang terparah ini, yaitu hukuman diusir dari pesantren. Saya sangat menolak keras hukuman usiran itu. Karena apa? Konsekuensinya adalah menanggung malu selamanya. Menanggung malu selamanya, akan dicap selama-lamanya sebagai santri usiran. Kalau sudah dicap sebagai santri usiran, pas mau gimana? Orang tuanya, siapa yang mau ngambil mantu santri usiran? Siapa yang mau menerima kerja misalkan dia santri usiran? Padahal mungkin kesalahannya itu tidak sepele, sepele, tidak parah. Tapi karena mungkin ya tidak tahu, Allahu alam, karena mungkin ada permainan mungkin atau apa, sehingga menyebabkan anak tadi diusir. Yang seandainya aturan itu seandainya diterapkan secara total, mungkin tidak hanya anak itu yang diusir, mungkin banyak tapi tidak ketahuan gitu kan. Nah, itu saya tidak setuju, karena modelnya apa? Mempermalukan. Makanya untuk itu, kalau saya ditanya gimana kalau ada anak yang melanggar parah, pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan di pondok pesantren, saya bilang tidak akan saya usir, tapi saya akan ada ikat kontrak janji dengan cara terhormat, tidak mempermalukan dia dan orang tuanya. Kita panggil, kita buat perjanjian bahwa pelanggaran ini tidak boleh lagi terjadi dan terulang. Kami berikan kesempatan. Kalau tidak, maka saya terpaksa memberikan surat lanjutan, bukan usiran, surat lanjutan untuk direkomendasi ke pondok pesantren yang lain, yang pada intinya nanti teman ini akan saya ambil lagi ketika dia sukses di pondok pesantren itu, dan akan saya siapkan menjadi kader yang akan menjadi tenaga pengajar di sini. Kan terhormat, ya kan? Bukan malah diusir, jauh dana boleh jong, ini pondok kaki dina tanda kok kaki, bukan. Ayo kita adakan akad kontrak. Kalau memang tidak mau melaksanakan aturan, maka kontrak ini akan berlaku pada siapapun, termasuk kepada saudara saya sendiri. Saya tidak main-main kalau masalah aturan, bahkan termasuk ke saya sendiri. Kalau saya yang melanggar, saya yang pergi dari pondok, saya bubarkan gitu kan. Saya membubarkan diri, nanti cari pengasuh yang lain ada di sini. Ya, saya siap seperti itu. Kenapa? Karena urusan dakwah, urusan menerima estafet dakwah dari Rasulullah SAW ini sangat-sangat bukan perkara yang remeh dan main-main. Itu. Yang kedua, ya, hukuman yang tidak saya setuju itu adalah hukuman menyakiti dengan fisik. Hukuman memberikan hukuman dengan hukuman fisik seperti pukulan, seperti pokoknya fisik, sudah menyakiti fisik. Ya, biasanya kalau teman-teman tahu ya cerita-cerita ya di mana pondok manapun kadang ada takzir dipukul dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang justru dipukul itu ya mungkin ada efek jera ya, mungkin ada efek jera, tapi bagi saya lebih bagus memberikan hukuman itu tidak hanya efek jera, tapi ada nilai plus. Hukuman yang konsekuensinya adalah jera tambah plus, ada nilai plus. Contohnya apa? Contohnya yang saya terapkan, misalkan ada anak terlambat sholat, jangan pejegik tengan ya, atau peler kopeng atau beta elong, jangan. Tapi dengan apa? Berdiri,
telat 1 rakaat 100 selawat Fatih. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi selawat Fatih. Ya. Telat berapa ratus selawat gitu. Lah, artinya kan baca selawat itu kan satu, kamu tidak boleh bohong sama guru. Kalau bohong ya konsekuensinya kamu udah bakalan manfaat ilmunya. Yang kedua, dia baca selawat kan ada nilai plus. Ada nilai plus. Ada nilai plus. Tidak apa namanya? Tidak menyakitinya secara fisik, tapi melatih mental dan juga mengajarkan dia kalau salah untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertaubat dan sadar bahwa dirinya salah. Itu namanya nilai plus. Tidak hanya memberikan efek jerah, tapi juga harus ada nilai plus. Ini standar bagi saya di dalam menerapkan aturan, khususnya dalam takzir, hukuman kepada santri yang santri yang tidak patuh aturan dan melanggar gitu. Jadi seperti itu. Dan juga yang paling terpenting, saya khawatir ketika ada santri terlalu dihukum dengan hukuman yang keras, kasar dan lain sebagainya karena hanya kesalahan yang sepele. Jangan-jangan saya sendiri yang punya aturan itu tidak mampu menerapkannya untuk diri saya sendiri. Kan pengkhianat namanya saya. Nah, untuk apa dikasih hukuman yang seberat-beratnya tapi saya sendiri kadang mungkin bisa kepleset ke sana. Nah, ini yang jadi bahan introspeksi saya sebagai pemangku tanggung jawab di pondok pesantren. Wallahu a'lamu bishawab.